الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبكماله تقبل العطايا والقربان وبغفرانه تغفر الذنوب والسيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معاشر المسلمين, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman rahimahumullah dalam Al-Qur'an seringkali diiringi dengan amal soleh. Jika iman adalah kerja hati, kerja batin, maka amal soleh adalah kerja zahir, kerja fisik. Rahimahullah, Islam hadir tidak hanya menyuruhkan umatnya untuk melaksanakan hal-hal baru yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Islam juga hadir untuk mengajak kita bersama memodifikasi kebiasaan-kebiasaan hidup kita, memberikan warna baru di dalam aktivitas kita, sehingga coraknya kelak rahimahullah, coraknya menjadi corak yang lebih Islam. Sebelum ada Islam, umat manusia sudah berpikir rahimahullah. Sebelum diputus Muhammad SAW, umat manusia sudah menggunakan akalnya untuk berpikir logis, berargumentasi dan seterusnya. Islam hadir bukan untuk mencegah umat manusia agar tidak lagi berpikir, bukan kemudian untuk memberikan doktrinasi yang sifatnya otoriter agar mereka melaksanakan segala sesuatu dengan paksaan. Tidak. Islam hadir untuk memberikan paradigma berpikir baru, bahwa argumentasi yang dikemukakan di dalam kehidupan harusnya argumentasi yang kuat, tidak hanya berbasis empiris, tapi juga berbasis kepada hal-hal yang sifatnya syar'i, petunjuk dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak berislam juga tetap makan, rahimahullah, makan minum. Ketika Islam hadir, ketika seseorang kemudian memilih Islam sebagai keyakinannya, ia kemudian tidak dilarang untuk makan dan minum, memberikan corak baru, makan dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Minum juga demikian. Bekerja juga sama, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berprofesi. Tidak ada Islam datang kemudian untuk melarang umatnya berprofesi. Belum ada satu ayat atau hadis pun yang menerangkan tentang hal itu. Yang ada justru sebaliknya. Tetaplah berprofesi, tetaplah memiliki pekerjaan, tetapi beri corak baru dengan corak yang lebih Islami, semisal apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Innallaha yuhibbu ahadakum idza 'amila 'amalan an yutqinahu. Allah senang, Allah bahagia, Allah mencintai seorang hamba yang ketika ia bekerja dengan profesional. Rahimahullah, di sisi inilah yang paling berat menjalankan Islam. Kita sudah lama makan dan kita cukup kenyang ketika tidak perlu makan dengan cara yang Islami. Tiba-tiba Islam hadir, rahimahullah, ingin mengoreksi cara kita makan, cara kita memilih makanan. Dan bahkan Islam menawarkan hal baru. Seharusnya tata tertib makan itu seperti apa? Apa dulu yang dimakan, kemudian penutupnya apa? Di sini berbalik Allah. Setan akan terus-menerus berbisik. Toh tanpa Islam kita tetap kenyang, toh tanpa Islam kita tetap berjalan, toh tanpa Islam kita tetap berkeluarga. Setan akan membisikkan, tidak terlalu penting mengislamkan pola hidup kita secara keseluruhan. Itu makanya
makanya saudara di belakang Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara komprehensif. Betul. Kalau hanya tema-tema baru saja saudara di belakang Allah, maka nggak ada penolakan bukan untuk haji. Kita belum pernah mendengar ada sekelompok umat Islam di tanah air yang mengatakan haji sunnah atau haji tidak ada perintah syariat. Kenapa? Karena haji belum ada dalam kultur kita sebelumnya. Hal baru dari dalam Islam. Siyam juga sama, sholat juga sama. Belum ada dalam kultur kita sebelumnya. Tapi secara manusia, dari sisi kemanusiaan, dari sisi fitrah, bahwa kita sudah sejak lama berpikir, sudah sejak lama makan, bekerja, dan seterusnya. Hal yang dilakukan oleh seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Disinilah bebannya saudaraku diberikan Allah Subhanahu wa taala. Islam tetap memberikan kesempatan berpikir, tapi berpikir dengan paradigma yang lebih Islami. Islam memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan, tetapi kemudian semuanya diberikan corak baru dengan warna yang lebih Islami. Di sini bebannya. Ada mereka yang tidak siap saudara diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus menolak. Mereka yang mengatakan, kenapa harus agama masuk ke dalam ruang pribadi saya? Ini sangat privasi katanya. Ini tentang hubungan suami istri, tentang bagaimana saya memperlakukan pasangan hidup saya. Kenapa Islam harus ikut campur? Bukankah agama harusnya hanya mengatur tentang hubungan hamba dengan Rabbnya saja? Tidak. Saudara yang dijaga Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak elemen yang kemudian diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diislamkan, di antaranya adalah tentang pendefinisian bangkrut dalam Islam. Saudara yang dijaga Allah Subhanahu wa taala, nggak ada di antara kita yang ada di sini nggak pernah mendengar kata bangkrut. Kata bangkrut, kata yang qadim, kata yang sangat klasik, sudah dikenal berabad-abad yang lalu. Bahkan mungkin dari semenjak awal muncul di manusia, mereka sudah mengenal apa itu bangkrut. Tapi kemudian Rasulullah SAW ingin memberikan makna baru dari bangkrut, persepsi baru tentang definisi bangkrut. Hadis populer ketika Rasulullah SAW menyampaikan, tanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah kamu sekalian siapa yang bangkrut? Atau mungkin siapa yang paling? Sahabat dengan lantang menjawab. Uniknya, saudara berbelakang Allah SWT, jawaban yang diberikan oleh sahabat persis sebagaimana yang tercantum di dalam kamus bisnis ataupun kamus besar bahasa Indonesia. Cuma dengan redaksi yang berbeda. Kata mereka, bangkrut adalah al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kami adalah mereka yang tidak punya dirham, tidak fulus, tidak punya uang, wala mata', dan tidak memiliki kepemilikan yang bisa membahagiakannya, materi yang bisa menyenangkannya. Dua aspek. Dan ini jawaban yang diberikan oleh sahabat radhiyallahu anhu 14 abad yang lalu. Sampai detik ini rahimahullah, umat manusia tetap mendefinisikan bangkrut atau panik dengan cara yang sama. Redaksinya saja berbeda. Intinya bila fulus, bila mata'. Saudara di belakang Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW meluruskan cara Islam dalam pendefinisian aspek kehidupan, pola interaksi dengan sesama, status atau keadaan keuangan kita, keadaan kebahagiaan kita, keadaan kemapanan kita, situasi finansial kita. Apa versi Islam? Kata Rasulullah SAW, innal muflis bin ummati ya'ti bisyam wassalah wazakat, ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa darha hadha. Orang yang bangkrut versi Islam dari umat, kata Nabi SAW, adalah mereka yang kelak ketika dibangkitkan pada hari kiamat hadap Allah Subhanahu wa taala membawa banyak pahala dari ibadah-ibadah utama di dalam Islam. Sholat, puasa dan zakat, ibadah utama, ibadah yang disebutkan di dalam rukun Islam. Kalau haji hanya bagi yang taat. Tapi kemudian di saat yang sama, kata Rasulullah SAW, semasa di dunianya, ia syaitan mencaci maki,
Ia juga menuduh orang lain tanpa bukti. Kalaupun berbukti, kemudian tuduhan itu tidak bermakna apa-apa, hanya sekedar untuk menebar fitnah saja. Kemudian ia memakan, mengkonsumsi, mengambil alih hak yang bukan miliknya. Adalah marah. Wah, sama kadang memprovokasi orang lain untuk mengadakan konflik. Maka Nabi tidak mengatakan waqat dan hada, membunuh. Bukan hanya tentang membunuh, tapi tentang safakada, menumpahkan darah, mendorong orang lain untuk melakukan kekeliruan, kezaliman terhadap orang lain. Dan terakhir kata Rasulullah SAW, "Daraba hada", memukul orang lain. Alhamdulillah, 5 hal akan bisa mereduksi, bahkan bisa menghabiskan sama sekali pahala sholat, puasa, dan zakat kita. Nabi kemudian melanjutkan hadis yang mengatakan apa? Dan ketika seseorang membawa pahala yang banyak dari 3 amalan wajib tadi, namun di saat yang sama dia tidak bisa menjaga lisannya, tindakannya dari mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, mengkonsumsi harta yang bukan miliknya, memprovokasi orang lain, kemudian memukul orang lain, menzalimi orang lain, maka fayu'ti hadza min hasanati, maka kelak di hari akhirat dia akan mencari orang yang dia zalimi dulu dan dia membagi-bagi pahala amalnya. Hadza min hasanati, hadza min hasanati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya 2 kali. Artinya ia akan terus-menerus melakukan itu sampai semua orang yang pernah disakitinya mendapatkan kebaikannya, terbayarkan oleh kebaikan. Masalahnya rahmatullah, Nabi kemudian melanjutkan hadisnya. Hadis tidak berhenti di sini. Kata Nabi, "Fa'il hasanatu wa lam yaqdi ma 'alayhi." Jika selesai, jika habis kebaikannya dan dia belum selesai, belum tuntas menunaikan kewajibannya kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil keburukan orang-orang yang pernah dizaliminya dan diberikan kepada yang bersangkutan. Tulihan min khataya, thumma tuliha finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibrah. Yang pertama sekali, pastikan jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga nasihat termasuk bagi khatib sendiri. Pastikan rukun Islam tidak pernah diabaikan atau disepelekan. Pastikan bahwa rukun Islam tidak hanya terpraktekkan di hari Jumat saja. Pastikan rukun Islam tidak hanya dibanggakan, dibahagiakan, dinikmati dalam konteks seremonial saja. Ramadan bukan seremoni, Ramadan adalah ketaatan. Perkara kemudian semua iklan berbau Ramadan terserah saja. Tapi fokusnya adalah menggiatkan amal. Siap. Sholat juga sama. Bukan tentang semua orang sholat, kenapa saya belum, tapi tentang kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat juga seperti itu, saudara rahimahullah. Pastikan kita punya tabungan amal yang banyak. Ketika hadis ini dibacakan, tidak sedikit dari umat Islam yang kemudian mengatakan, kalau begitu, kenapa harus terlalu merepotkan diri dengan sholat, puasa, dan zakat? Bukankah jika kita tidak bisa menjaga lisan, kelak kemudian sholat, zakat, dan puasa itu akan tidak ada arti? Pertanyaannya, betulkah tidak ada artinya? Tidak. Argumentasi yang keliru rahimahullah yang mengatakan sholat, zakat, dan puasa tidak ada artinya bagi mereka yang tidak bisa jaga lisan, tidak bisa jaga sikap. Kenapa? Karena bukankah hadis ini menerangkan kepada kita, bayangkan jika pahala sholat kita banyak, pahala puasa kita banyak, pahala zakat kita banyak, bukankah walaupun lisan kita buruk rahimahullah, walaupun amal kita buruk, bukankah jika semua pahala dari 3 amalan utama itu sangat banyak, bukankah itu berarti ada kemungkinan walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membagi-bagikan itu kelak kepada mereka yang terzolimi oleh sikap kita, saking banyaknya pahala yang terkumpul, maka ia tidak akan tergerus habis. Ada yang hatinya sakit,
hatinya tidak bersih, saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ridha kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengatakan, alhamdulillah saya tidak terlalu banyak sholat, saya tidak terlalu banyak puasa, saya tidak terlalu banyak siam, saya hanya yang wajib-wajib saja, namun alhamdulillah saya hebat menjaga lisan, hebat menjaga tindakan. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah di antara kita yang hadir di sini kemudian bisa mengklaim, mengetahui persis saldo amalnya di akhirat? Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama ini jauh lebih ringan seandainya Allah tiap pekan memperlihatkan saldo kita. Masalahnya yang jadi khatib pun tidak bisa lantas terlalu yakin, over optimis dia jadi penghuni surga. Yang berjamaah walaupun terlambat, tidak seharusnya ia merasa pesimis, dia sudah jadi penghuni neraka. Allah. Semuanya biadillah, hanya Allah yang tahu. Allahu alim. Karena hanya Allah yang tahu, saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tidak tahu seperti apa sesungguhnya kualitas amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan buru-buru mengklaim bahwa dosa lisan kita sedikit, walaupun terlanjur divonis orang sebagai sosok pendiam. Jangan buru-buru menganggap dosa tindakan kita terlalu minim, walaupun selama ini kita bekerja sebagai imam, sebagai khatib dan sebagainya. Gak ada yang tahu, saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan tentang saldo bank yang mudah untuk dilihat angkanya. Ini tentang ketulusan, keikhlasan, kesungguhan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahimahullah tidak akan pernah menunjukkan status kita sampai kemudian kita meninggal kelak. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yang terakhir, janganlah terburu-buru rahmatullah menganggap seseorang baik kecuali ia sudah baik dalam dua hal. Satu, hubungannya dengan Allah. Yang kedua, hubungannya dengan sesama manusia. Hadirin, tiga hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sholat, puasa, dan zakat, itu semua tentang Allah. Tentang Allah. Sholat tentang Allah, puasa tentang Allah, zakat juga berharap pahala dari Allah. Sementara 5 hal kemudian yang bisa menggerus pahala 3 ibadah utama tadi, semuanya tentang hubungan kita dengan sesama manusia, semuanya tentang pola interaksi kita dengan sesama, semuanya tentang akhlak. Syaitan mencaci maki berarti akhlak lisan, qadhaf juga akhlak lisan, akalan mal akhlak lisan, sama kadang akhlak lisan, daraba baru akhlak tangan atau kaki. Tidak. Artinya rahmatullah, versi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut syariat Islam, seseorang janganlah buru-buru diklaim baik. Meskipun kita diperintahkan untuk berhusnuzon kepada orang lain, tapi tidak sepantasnya ada orang mendapat gelar baik sekali padahal tidak pernah sholat. Dua, keseimbangan. Hubungan dengan Allah harus baik, hubungan dengan sesamanya juga harus baik. Juga tidak buru-buru, subhanallah selalu di masjid, subhanallah kapan pun dilihat sedang buka Quran, sedang membaca ayat demi ayat di dalam Al-Quran. Tapi jika muamalahnya dengan sesama buruk rahimahullah, belumlah dia orang baik. Rahimahullah, ini meluruskan persepsi kita pada hari ini, di mana sebagian umat Islam rahimahullah ada yang lebih mementingkan pola interaksi dengan sesama, muamalah dengan sesama dibandingkan kebaikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menyepelekan hubungan dengan Allah. Ada yang tidak malu-malu mengatakan walaupun tidak sholat, walaupun jarang tilawah Al-Quran, tapi lihatlah bagaimana akhlaknya. Berhargakah itu kelak? Tidak. Sebaliknya juga tidak perlu rahimahullah buru-buru merasa sudah baik dengan jumlah rakaat salat yang sangat banyak itu, jika kemudian tidak mampu mewujudkan kebaikan terhadap sesama manusia. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah model penilaian komprehensif yang dihadirkan langit untuk penduduk bumi rahimahullah, agar kemudian kehidupan kita lurus,
Artinya saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolak ukur untuk mengukur seseorang baik adalah lihat dari dua sisi. Jika hanya satu sisi saja, maka ia belum masuk dalam kategori baik. Begitu pesan dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa ajarani wa iyyakum min 'adzabil alim wa iyyakum 'ala as-siratal mustaqim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Fadlu wastaghfiru wa antum muqinun bil ijabah. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أشرف الأيام وجعله عيد الأسبوع لأهل الإسلام وأمرنا فيه بذكره تعالى وكثرة الصلاة والسلام على سيد الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الهدى مصباح الظلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. Masyarakat muslimin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hidupnya. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan penting dari hadis yang disampaikan dalam khutbah pertama tadi bahwa pastikan amal kita harus banyak. Alhamdulillah, seorang muslim yang baik, muslim yang tidak pernah merasa cukup dengan amalannya, selalu merasa kurang jumlah rakaat salatnya jika hanya yang wajib saja, kurang jumlah puasanya jika hanya yang wajib saja, hanya Ramadan saja, kurang pemberiannya jika itu sebatas zakat wajib saja. Saudara dimuliakan Allah SWT, yang menyelamatkan kita adalah perasaan bahwa amal kita masih sedikit. Untuk kemudian ditingkatkan, bukan untuk merasa pesimis tidak berhak masuk surga, bukan, tapi untuk mendorong kita agar lebih banyak beramal, agar kita tetap mutawadhi, jadi sosok yang tawadhu, rendah diri, merendah di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu mengklaim diri sudah aman, gak ada di antara kita yang hadir di sini yang aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudara menggunakan Allah Subhanahu wa taala, betul, Islam memerintahkan kita untuk percaya diri, ats-tsiqatu bin-nafs. Tapi mungkinlah ada satu hal yang kita dilarang untuk terlalu pede terjadi. Apa itu? Terlalu pede menjadi penghuni surga, atau terlalu pesimis merasa diri sudah jadi penghuni neraka. Makanya saudara dimuliakan Allah SWT, kehidupan seorang muslim itu dihiasi oleh bayang-bayang harapan akan indahnya nikmatnya surga. Di saat yang sama di dalam hatinya juga bersemai rasa takut, cemas akan azab neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, saudara dimuliakan Allah SWT, kita akan terus menambah amalan kita. Sebagaimana kita juga akan terus berhati-hati dalam menjalankan Islam ini. Jangan sampai rahimakumullah, ibadah yang terus-menerus kita lakukan itu ternyata na'udzubillah min dzalik tidak sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulullah SAW. Jangan sampai rahimakumullah, ibadah yang terus-menerus kita lakukan itu ternyata di saat yang sama kita juga menumpuk dosa kecil yang dengan sengaja terus-menerus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Semoga saudara dimuliakan Allah SWT, kita semua dilindungi oleh Allah SWT. Kita semua diberikan jalan yang istiqamah di dalam meniti syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmatullah kelak ketika kita dibangkitkan dalam keadaan yang terbaik, dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita dalam tempat yang terbaik bersama hamba-hambanya yang saleh. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ansur al-islam wa 'izz al-muslimin. Allahumma ansur al-muslimina fi kulli makan wa ayyidhum bi quwwatika ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika wa rizqika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna
إيمانا كإيمان أصحاب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاللهم واستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.